Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, guten morgen. Sengaja menggunakan bahasa asing karena kayaknya akan ada dari luar negeri juga nih yang nonton. Wah, seru banget ya. Terima kasih loh classmate, warga Facebook juga warga YouTube nih yang sudah menanti kelas bersama sesi pagi ini. Paginya cerah, materinya juga menarik, jadi semoga kita selama 1 jam ke depan tetap stay, tetap bertahan, tetap setia ya mengikuti kegiatan kali ini. Saya perkenalkan diri lagi boleh ya? Ya, nanti sampai Biskam dan akan memandu acara nih selama 60 menit ke depan atau 1 jam ke depan. Jadi, classmate semua, yuk kita makin semangat juga kalau misalnya kan ada teman-teman yang belum bergabung gitu di sesi ini, ajak aja. Kita seru-seruan bareng. Kita akan membahas hal yang menarik tentunya juga buat pendidik bisa, buat kalangan umum juga bisa. Nah, jadi semuanya bermanfaat insya Allah. Dan narasumbernya juga langsung loh, orang pakarnya yang kita undang. Tapi sebelum kita undang narasumber, saya izin menyampaikan dulu nih, banyak kiriman dari classmate semua ya. Saya ingin menyapa dulu deh ya. Banyak, waduh. Kalau udah sesi menyapa gini rasanya deg-degan. Kenapa? Karena banyak yang harus disapa, tapi kan durasi kita terbatas. Jadi tidak semuanya disapa, tidak apa-apa ya. Ini ada dari Bu Nurahmi Abdul Kadir. Dari pukul 9.11 sudah menyapa. Hampir sejam yang lalu. Ibu Nurahmi Abdul Kadir, Assalamualaikum. Baik ya Bu, ada Bu Iis Sugianti juga, ada Bu Melsi Yuliasari, ada Wildan Nirmala, dan juga Pak Benyamin Simajuntak, Bu Lina Aja, Imran Atute dari Gorontalo, terima kasih Pak Imron, Magdalena Dwi Puspasari hadir, Lutfia Nur Anissa hadir, banyak sekali yang hadir ya. Wah, terima kasih nih. Kemudian dari Madiun juga ada juga dari Riau, ada juga dari ya, Madiun aku tampilkan dulu. Bu Dewi Handayani, kemudian ada Pak Ison Mirza dari Riau, wah senang sekali. Paguyaman, dari Sata Paguyaman, Bu Intan Stefani, dari Sumbawa Besar, Yeni Syadar masih, dan masih banyak lagi, Tasikmalaya, Buton Tengah, kemudian Kalimantan Timur, Kediri, seru ya, ini banyak banget, Pidi Jaya, oh dari Aceh nih langsung, dari Ponorogo Jawa Timur juga ada, banyak sekali nih classmate, terima kasih loh sudah bergabung dan sudah menantikan kelas ini, dan semoga tidak bosan ya dengan saya ya, kan kita juga jarang-jarang ketemunya, nggak apa-apa gitu ya. Nah langsung aja, karena kita akan membahas hal yang menarik, yaitu tentang pemanfaatan layanan dan koleksi daring perpustakaan Kemendikbud untuk pendidik. Nah kalau misalnya mungkin sudah ada sebagian yang pernah main ke sana atau melihat di sosial medianya untuk perpustakaan Kemendikbud, itu menarik loh tempatnya. Karena rasanya kalau ke sana tuh bukan seperti ke perpustakaan, bukan buku aja, ya kan, tapi membuat kita terasa nyaman. Bener deh, cobain ke sana dan pasti nggak kerasa juga, loh kok udah sore aja, kayak belum ngapa-ngapain. Karena terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan yang sangat menarik untuk dikerjakan. Baca buku iya, ruang diskusi iya, surat kabar juga ada. Kemarin saya juga sempat ke sana, internetan pasti ada. Ada pojok pautnya, Kids Corner, kece. Kemudian yang paling seru nih, karena saya juga suka nonton ya, ada mini teater. Bener-bener kayak masuk ke dalam studio bioskop, tapi privacy. Wah, mantap. Saya mau ucapin ini dulu selamat juga nih kepada Bapak narasumber kita nih ya, karena sudah menarik sekali perpustakaannya. Assalamualaikum, Pak Haidir Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Febi. Ya. Aku manggilnya Mas Amir ya, berarti ya? Iya, Mas aja Mas, nggak apa-apa. Ya, Mas tadi aku udah cerita tentang perpus nih, karena emang kece banget Mas. Terima kasih loh sudah teman-teman perpus sudah menyajikan fasilitas yang menarik buat kita semua. Jadi perpustakaan bukanlah hal yang membosankan lagi. Thank you. Terima kasih Mas Amir. Baik. Baik, ini narasumber kita classmate Bapak Haidir Amir, SOS MA, tapi beliau lebih suka dipanggil Mas Amir katanya. Ya memang usianya masih sama-sama muda lah dengan saya. Kita masih 17 ya Mas. 17 tahun satu angkatan lah ya. Iya, satu SMA. Satu SMA, baik.
Baru lulus malah kita baru Baru lulus. lulus. Iya. Mas Haidir Amir, SOSMA, beliau merupakan pustakawan ahli muda di Kemendikbud RI. Jadi kalau misalnya mau ketemu beliau, mampir aja ke Kemendikbud ya kan. Mampir ke sana, ke Kemendikbud, nanti akan ketemu. Pastilah. Mas Amir, kita akan membahas tema tentang pemanfaatan layanan dan koleksi daring perpustakaan Kemendikbud untuk pendidik ya. Tapi sebelumnya mungkin Mas Amir menyapa dulu kelasnya di rumah. Baik, terima kasih Mas Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pertama saya ucapkan kepada kelas bersama atau classmate ya, biasanya yang sudah mengundang kami untuk bisa sharing sebenarnya apa sih layanan dan koleksi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu pendidik, terutama di masa pandemi ini. Jadi koleksi dan layanan yang dalam bentuk daring. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa mengakses layanan dan koleksi kami. Baik, baik. Terima kasih Mas Amir atas sambutan untuk teman-teman atau classmate di rumah. Ini menarik nih, karena langsung pada orang yang akan menjelaskan. Kalau gitu, Mas Amir kan sehat selalu ya pastinya ya. Kelihatan nih ceria. Amin, insya Allah. Insya Allah, semoga kita semua sehat ya. Amin, amin. Kalau gitu, boleh ya Mas, langsung saja Mas kita materinya Mas. Baik, baik, baik. Ya. Silakan Mas Amir. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kelas bersama, classmate yang sudah membuat kegiatan ini dan kami bisa sharing apa yang kami lakukan di perpustakaan Kemendikbud. Sebelumnya mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mas Feby, tapi saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Haidir Amir. Bapak Ibu bisa mengkontak saya di email di haidir.amir@kemdikbud.go.id atau ke Gmail haidiramir@gmail.id. Pengalaman saya sebagai pustakawan sebenarnya saya sudah hampir 15 tahun ya menjadi pustakawan. Di awal karir saya dulu saya adalah library assistant di British Council Library di Jakarta selama 2 tahun, tahun 2003-2004. Lalu 2005 saya menjadi PNS di Depdiknas waktu itu namanya, Departemen Pendidikan Nasional. Sampai tahun 2015 saya di perpustakaan. Lalu tahun 2015 sampai tahun 2020 kemarin saya menjadi kepala subbagian perpustakaan dan sekarang terakhir saya menjadi pustakawan ahli muda di Kemendikbud. Latar belakang pendidikan saya sebenarnya kalau untuk perpustakaan itu diploma. Jadi saya dulu diploma manajemen informasi dan dokumen di FIB UI. S1 saya di administrasi niaga dan S2 saya di manajemen sektor publik di FISIP UI. Kompetensi saya antara lain manajemen perpustakaan, otomasi perpustakaan, perusahaan digital, dan sebagainya. Untuk keanggotaan organisasi, saya kebetulan sekarang menjabat sebagai sekjen di Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Jadi Forum Perpustakaan Khusus Indonesia ini adalah forum yang membawahi atau menaungi perpustakaan-perpustakaan khusus yang ada di Indonesia. Jadi perpustakaan yang di bawah kementerian, di bawah lembaga, di bawah perusahaan, di bawah instansi, nah itu masuk di bawah sini. Mungkin itu perkenalan dari saya, dan sebelum kita ke materi, saya juga ingin memperkenalkan sedikit tentang perpustakaan Kemendikbud. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah, tapi ya mungkin sebagian lagi ada yang masih belum pernah ke tempat kami atau belum pernah tahu. Jadi perpustakaan Kemendikbud tadi sudah saya sampaikan itu masuk dalam kategori perpustakaan khusus. Jadi perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas ya di bawah instansi atau lembaga. Jadi di Undang-Undang Perpustakaan itu ada 5 jenis Bapak Ibu perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu. Pertama itu perpustakaan nasional, itu cuma ada satu ya di Jakarta, di Salemba dan di Merdeka Selatan. Lalu ada perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umumnya biasanya di bawah pemerintah daerah, di bawah Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu di provinsi maupun di kabupaten kotanya ada tuh pasti Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Nah, itu masuknya perpustakaan umum. Nah, kami yang ketiga itu perpustakaan khusus. Jadi perpustakaan kementerian, kalau ada perpustakaan di bawah perusahaan atau perpustakaan masjid misalnya atau perusahaan gereja itu masuk perusahaan khusus. Yang keempat itu perpustakaan perguruan tinggi, kita udah sama-sama tahu, dan yang terakhir yang paling banyak jumlahnya adalah perpustakaan sekolah. Jadi kami ini
di perusahaan Kemdikbud itu masuknya perusahaan khusus, karena banyak yang mengira kami perusahaan umum. Bedanya apa sih? Biasanya yang paling mencolok adalah koleksinya. Jadi kami karena perusahaan khusus Kemendikbud, koleksi kami itu spesifik bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini tadi Mas Feby sempat cerita perusahaan Kemdikbud seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit gambarnya Bapak Ibu, perusahaan kami di Senayan, di kantor Kemendikbud. Kalau Bapak Ibu nanti setelah masa pandemi berakhir ingin berkunjung, silahkan. Letaknya cukup strategis di paling depan kementerian, karena memang kita pengen memberikan contoh ke sekolah-sekolah terutama bahwa perpustakaan harus mendapatkan tempat yang paling terhormat, paling depan. Jadi di Kemdikbud ini perpustakaan adanya paling depan. Jadi pas Ibu masuk, Bapak Ibu masuk ke kantor Kemdikbud, itu langsung ketemu perpustakaannya gitu loh. Kita juga ada fasilitas-fasilitas seperti yang tadi Mas Feby sampaikan, ada ruang diskusi, ada ruang anak, lalu ada mini teater dan sebagainya. Nah, fungsi kami sebenarnya ada 3, Bapak Ibu. Jadi pertama, kami tuh sebagai perusahaan khusus sesuai dengan standar nasional perpustakaan khusus, kami adalah sebagai perusahaan rujukan. Jadi perusahaan Kemdikbud ini harus menjadi sumber rujukan utama bagi publik dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu mencari informasi tentang pendidikan kebudayaan, harusnya di tempatnya kami yang paling utama harus sebagai rujukannya. Yang kedua sebagai pusat deposit. Nah, ini juga penting. Jadi perusahaan kami itu harusnya mendokumentasikan semua hasil terbitan-terbitan yang dihasilkan oleh Kemendikbud. Dan yang terakhir adalah sebagai pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Nah, inilah kenapa kelas bersama misalnya dan beberapa komunitas-komunitas lain itu bisa manfaatkan fasilitas di tempat kami, karena memang kami harus jadi pusat sumber belajar juga bagi stakeholder kami. Makanya kami banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan Kemendikbud. Jadi itu Bapak Ibu sekilas tentang perusahaan kami. Sekarang ini memang kami belum membuka layanan karena di masa pandemi, tapi insya Allah layanan secara daring yang nanti akan saya sampaikan tetap bisa diakses oleh Bapak Ibu. Baik, pertama kita langsung aja, layanan apa sih yang bisa diakses oleh Bapak Ibu melalui daring ya. Jadi sebenarnya kami punya layanan yang tidak daring ya, misalnya kayak koleksi fisik, tapi kami tidak sebutkan di sini karena memang kami ingin spesifik layanan yang bisa Bapak Ibu akses dari rumah atau dari domisili Bapak Ibu. Yang pertama adalah repositori institusi Kemendikbud. Apa sih repositori ini? Nah, mungkin Bapak Ibu kenal repositori ini banyak kan di kampus ya, biasanya untuk nyimpen skripsi, tesis, disertasi misalnya. Tapi ternyata Kemendikbud juga punya repositori. Isinya apa? Jadi kami mendefinisikan repositori institusi Kemendikbud ini sebagai layanan informasi digital yang menyediakan akses terbuka. Jadi koleksi yang di dalamnya itu bisa diakses terbuka dan daring yang pasti online kepada publik terkait berbagai informasi publikasi di bidang pendidikan, kebudayaan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam berbagai format. Jadi yang di dalam sini itu semua adalah terbitan Kemendikbud. Jadi baik itu terbitan dari unit-unit utama maupun di UPT-UPT kami yang ada di daerah. Jadi dan ini semua bisa diakses secara full text. Jadi secara tidak hanya cuman judul atau cuman covernya aja, tapi Bapak Ibu bisa mengakses dokumennya. Ada bentuk PDF, ada yang bentuk film, audio maupun gambar. Saat ini sampai terakhir kemarin saya melihat datanya sampai 30 Juni itu udah ada lebih dari 13.000 Bapak Ibu publikasi terbitan yang ada di dalam repositori ini dan sudah diunduh lebih dari 3,5 juta kali. Kami baru membangun ini tahun 2016, jadi mungkin masih belum terlalu tua ya umurnya, tapi alhamdulillah ini sudah dapat banyak diakses oleh publik. Apa aja sih yang ada di repositori ini? Macam-macam Bapak Ibu. Mas Amir, ya. Mas Amir, maaf. Nih sebelum kita lihat apa saja yang ada di repositori ini kayak, ya menarik sekali materi-materi yang dibahas Mas Amir nih. Tapi mohon maaf Mas, sepertinya slide-nya tidak bergerak. Oh gitu, sebentar. Kami masih CV soalnya. Oke, sebentar. Siap. Dan untuk classmate semua silakan loh untuk kirimkan pertanyaan. Tadi sudah sempat disenggol-senggol sama Mas Amir kan, dipantik gitu ya untuk memberikan pertanyaan dari classmate. Ayo silakan gitu. Mas Amir siap sedia nih sampai jam 11 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari classmate.
semua gitu. Udah kita booking pokoknya deh, jadwalnya nggak boleh ada yang ganggu selama sampai jam 11 ini. Sibuk sih Mas Amir nih. Jadi Sebentar. kita kunci jadwalnya. Jadi classmate tadi sudah sambil Mas Amir mempersiapkan gitu. Jadi classmate nanti sudah mendengarkan ya kira-kira apa nih koleksi daring, terus gimana sih caranya nih. Nah, nanti Mas Amir akan jelaskan juga untuk itu. Sambil kita coba untuk slide-nya. Aku tampilkan dulu ya Mas ya. Baik. Apakah sudah muncul? Coba boleh di next dulu mungkin. Atau di Mas sekarang set. Oke, ini nice. Oke, thank you Bisa? Mas. Bisa. Oke ya. Tadi kelewat ya berarti ya dari CV ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, yaudah nggak apa-apa. Saya lanjut Oke, aja ya. silakan. Jadi ini mungkin tadi Padahal tadi udah fotonya. dicoba ya, tapi selalu lah teknis mah ada Iya. aja gitu. Oke, silakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke. Siap, Mas, silakan. Oke, kami lanjut ya. Jadi ini tadi kalau yang terlewat, ini fotonya mungkin yang bisa dilihat. Terus ini tadi fungsinya sebagai pusat rujukan, deposit, dan pusat sumber belajar. Dan sekarang kita masuk ke repositori. Tadi saya sampai apa aja sih yang ada di dalam repositori. Jadi macam-macam Bapak Ibu bisa mengakses misalnya pedoman-pedoman, juklak-juklak, juknis yang mungkin Bapak Ibu pendidik butuhkan. Untuk siswa misalnya di situ ada buku buku cerita rakyat, buku bacaan, atau mungkin ada kamus bahasa daerah. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Semua yang dihasilkan oleh institusi atau di bawah Kemendikbud itu kami coba simpan di sini secara daring. Nah, ini mungkin ini adalah andalan kami, koleksi andalan kami, karena memang pasti tidak ada yang memiliki lagi selain perpustakaan Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses di alamatnya di repository.kemdikbud.go.id. Dan itu Bapak Ibu nggak perlu login, Bapak Ibu tinggal cari atau bisa browse berdasarkan subjek atau berdasarkan unit kerja, langsung bisa diunduh koleksinya. Jadi itu yang pertama, repositori. Jadi di sini khusus terbitan Kemendikbud. Jadi semua produk-produk yang dihasilkan oleh Kemendikbud. Baik, yang kedua, kami di masa pandemi ini sejak awal Maret kemarin juga memulai membuat pustaka digital. Jadi pustaka digital ini buku-buku open access yang kami kumpulkan, lalu kami organize ya, kami buat database-nya, dan ini juga bisa diakses oleh Bapak Ibu. Buku-buku open access bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi kenapa sih harus open access? Karena memang buku-buku ini copyright-nya sudah diserahkan ke publik. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan baik ya, tidak perlu melanggar hak cipta. Jadi udah cukup banyak, hampir 2.000 koleksi yang ada di pustaka digital ini. Jadi ini bisa melengkapi misalnya koleksi-koleksi yang Bapak Ibu butuhkan ya, terkait koleksi-koleksi open access bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini bisa diakses di pustaka stripdigital.kemdikbud.go.id. Lalu berikutnya kami punya e-Perpusdikbud. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu, kita sama-sama ketahui ya bahwa penggunaan internet di Indonesia ini sebagian besar itu menggunakan gawai atau gadget ya kalau bahasa ininya. Nah, kami juga punya aplikasi, jadi kami juga ini bekerja sama dengan salah satu penerbit besar di Indonesia bahwa kami membeli hak baca beberapa koleksi buku terbitan Indonesia, khususnya kalau yang di sini untuk bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kan sekarang toko buku tutup ya, jadi banyak Bapak Ibu mungkin yang biasa ke toko buku yang ada di mall misalnya nggak bisa mengakses. Nah, buku-buku yang ada di toko buku ini sekarang ada di sini sebagian Bapak Ibu, khususnya buku bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh di gawainya, sementara baru masih ada di Android ya, di Google Play, tapi insya Allah di bulan Juli ini nanti kita akan juga luncurkan yang versi iOS-nya gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu tinggal unduh, lalu nanti daftar ya dengan proses pendaftaran dan tidak perlu berbayar. Sudah Bapak Ibu bisa mengakses koleksinya. Jadi di dalam sini ada novel-novel, ada buku pelajaran, juga ada buku BSE Bapak Ibu, buku sekolah elektronik juga kami masukkan di sini. Jadi bisa mengisi waktu Bapak Ibu untuk membaca buku-buku terbaru ya yang ada di pasaran. Lalu berikutnya kami punya jurnal daring Kemendikbud. Nah, ini juga menarik
untuk Bapak Ibu pendidik yang mau buat KTI ya, karya tulis ilmiah misalnya, bahwa kami tuh ternyata punya sekitar 79 judul jurnal bidang pendidikan dan kebudayaan pastinya yang diterbitkan oleh unit-unit di bawah Kemendikbud. Nah, jurnal-jurnal ini sudah online, Bapak Ibu, bentuknya bisa biasanya dalam bentuk OJS ya, aplikasinya, dan Bapak Ibu bisa unduh artikel-artikel yang ada di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menambah referensi Bapak Ibu, terutama atau adik-adik yang ingin membuat karya tulis ilmiah dari jurnal-jurnal ini. Lalu berikutnya kami punya juga jurnal daring internasional. Nah, tadi kan jurnal yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Nah, ini jurnal internasional yang kami langgan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Ini untuk menambah referensi Bapak Ibu untuk mengakses jurnal-jurnal bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kami langgan sebenarnya nggak banyak, baru 9 judul, tapi kami juga menyediakan akses untuk membantu Bapak Ibu mencari tadi artikel-artikel, publikasi-publikasi ilmiah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang, cukup email atau kirim WA ke nomor yang ada di layar ini. Bapak Ibu silakan informasikan artikel-artikel atau publikasi-publikasi, dan nanti kita akan coba cari bantukan, cari artikel-artikel yang dibutuhkan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kami juga punya sistem yang mengintegrasikan ke semuanya. Jadi kalau tadi kan saya bilang ada repositori, terus ada pustaka digital dan segala macam. Nah, itu Bapak Ibu nggak perlu mencari satu-satu di masing-masing sistem itu. Bapak Ibu cukup mencari di Sikoper namanya, Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan Kemendikbud. Ini juga mengintegrasikan koleksi-koleksi yang bentuk tercetak. Jadi nanti jangan heran misalnya Bapak Ibu tiba-tiba mencari di sini, oh ada ketemu koleksinya, tapi ternyata lokasinya ada di UPT kami di daerah misalnya. Jadi kami mencoba mengintegrasikan koleksi-koleksi perpustakaan termasuk perpustakaan yang ada di unit-unit kami yang ada di daerah-daerah. Bapak Ibu bisa mengakses si koper ini melalui laman perpustakaan.kemdikbud.go.id, dan ini jadi laman utama perpustakaan kami. Jadi ini seperti Google-nya kami lah untuk mencari informasi-informasi. Nah, si koper ini juga kami ada versi Android-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari via Android, via Gawai juga bisa diakses, bisa di searching ya di Google Play. Nah, mungkin itu Bapak Ibu media-media pembelajaran yang kami kelola langsung. Nah, tapi pada kesempatan ini kami juga ingin men-share beberapa media pembelajaran daring yang dimiliki oleh Kemendikbud yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu atau mungkin belum. Nah, mungkin nanti dari sini bisa menambah informasi bagi Bapak Ibu. Pertama, sebenarnya media-media atau sumber pembelajaran itu sudah dituangkan di dalam surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Nanti Bapak Ibu bisa akses materinya, link-linknya ada di sini. Jadi sebenarnya yang tadi saya jelaskan tuh udah termasuk di situ tuh. Termasuk yang lainnya kayak seperti rumah belajar, mungkin Bapak Ibu udah sangat ini ya, sangat tahu karena dulu di awal-awal pandemi ini sangat booming. Dan juga sebenarnya banyak nih, kayak ada guru berbagi, lalu ada sahabat keluarga, ada e-modul segala macam. Termasuk yang tadi repositori kami, perpustakaan digital kami, ini semua bisa diakses di surat edaran ini. Jadi Bapak Ibu selain tadi sumber-sumber pembelajaran yang kami kelola langsung di perpustakaan, Bapak Ibu juga bisa mengakses sumber-sumber pembelajaran yang ada di surat edaran ini. Sudah di list di dalam surat edaran ini. Bapak Ibu bisa akses di lamannya di bersamahadapicorona.kemdikbud.go.id. Di linknya nanti juga bisa diakses. Nah, ini contohnya Bapak Ibu di laman tadi bersamahadapicorona.kemdikbud.go.id ada materi-materi pengayaan pendukung belajar dari rumah. Nah, ini menarik. Misalnya salah satu contohnya ini adalah sumber-sumber belajar yang untuk pendidik maupun peserta didik yang berisi bahan bacaan, lembar aktivitas atau panduan berkegiatan yang dikumpulkan dari berbagai stakeholder yang disatukan dalam Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi di sini ada dari Save the Children, dari Plan Internasional, Wahana Visi, Asia Foundation dan sebagainya. Jadi
Di sini sangat menarik karena banyak sumber-sumber pembelajaran, bahan-bahan bacaan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sesuai dengan jenjang tingkatan pembelajaran. Linknya ada di materi ini, silahkan bisa diakses. Lalu kita juga punya GLN, Gerakan Literasi Nasional. Nah ini merupakan laman resmi dari Gerakan Literasi Nasional. Di dalamnya juga banyak Bapak Ibu panduan GLN, praktek baik, best practice maupun buku-buku bacaan terkait Gerakan Literasi Nasional, baik itu gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga maupun gerakan literasi masyarakat. Bapak Ibu bisa akses di gln.kemdikbud.go.id. Lalu berikutnya, nah ini juga mungkin yang banyak belum tahu nih, ada rumah peradaban. Nah ini menarik, jadi rumah peradaban merupakan sarana edukasi dan pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman tentang sejarah dan nilai budaya masa lampau dalam upaya melek budaya, pencerdasan bangsa, penumbuhan semangat kebangsaan, dan sumber inspirasi bagi pengembangan budaya dan berkepribadian. Jadi rumah peradaban ini merupakan suatu sarana aktualisasi secara daring terhadap hasil-hasil penelitian arkeologi terutama yang dihasilkan oleh Pusat Arkeologi Nasional yang di bawah Kemendikbud. Ini menarik Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa mengenalkan penelitian-penelitian arkeologi ini dengan lebih simpel ya, terutama untuk anak-anak. Jadi nanti ada buku-buku bacaannya, lalu ada video-videonya, ada peta-peta arkeologi. Nah, Bapak Ibu bisa akses nih di rumahperadaban.kemdikbud.go.id. Lalu juga ada Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra. Nah, ini juga menarik. Jadi, Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra ini merupakan galeri berbasis teknologi digital yang menampilkan informasi mengenai kekayaan bahasa dan sastra Nusantara. Jadi, Bapak Ibu kalau mau tahu, kita kan punya ribuan bahasa ya di Indonesia ini. Bapak Ibu bisa lihat nih di dalam lab kebinekaan ini apa aja sih bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Termasuk juga di dalamnya ada buku-bukunya pastinya. Ada cerita-cerita asal daerahnya, lalu ada kamus-kamus daerahnya di dalam lab bineka ini. Bisa diakses di labbineka.kemdikbud.go.id. Badan Bahasa, jadi tadi juga sama ya Bapak Ibu, itu di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga memiliki aplikasi daring yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan nih. Yang pasti mungkin yang sering paling terkenal adalah KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mungkin yang belum tahu bisa akses. Jadi sekarang kamusnya tidak perlu Bapak Ibu bawa berat-berat ya, tebal-tebal. Tapi sekarang udah ada versi daringnya, baik itu melalui laman maupun melalui gadget ya. Kalau laman Bapak Ibu bisa akses di kbbi.kemdikbud.go.id atau kalau melalui gadget bisa searching di Android atau di iOS KBBI. Tapi selain KBBI ternyata kita juga punya Thesaurus Tematis Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Sastra Indonesia. Nah ini Bapak Ibu, terutama untuk guru-guru bahasa, misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan nih fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang ada di sini, di KBBI, di Thesaurus maupun di Ensiklopedia Sastra Indonesia. Nah, berikutnya ini juga menarik Bapak Ibu, jadi di laman yang bersama HDP Corona itu juga ada fitur namanya museum daring. Nah, ini apa sih museum daring? Museum daring ini jadi adalah suatu aplikasi untuk mengajak Bapak Ibu semua atau adik-adik semua mengakses museum secara virtual. Nah, ini menarik. Jadi museum daring ini Bapak Ibu nggak perlu datang ke museumnya, tapi bisa merasakan seperti datang ke museumnya. Silakan diakses. Nah, ini juga bisa melengkapi pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya dulu waktu kalau zaman tatap muka ya tidak masa pandemi kan suka ada study tour atau berkunjung ke museum, tapi sekarang belum bisa. Nah, sekarang bisa nih, tetap bisa dilakukan berkunjung ke museum tapi secara virtual. Nah, ini mungkin bisa diakses. Kalau di sini sebenarnya bekerja sama dengan Google ya, Google Arts dan Culture. Nah, selain itu kami juga ada kerjasama juga dengan jelajahmuseum.id. Ini juga sama, menjelajahi museum secara virtual. Jadi ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak perlu keluar rumah ternyata untuk mengakses museum itu bisa mengakses secara virtual. Mungkin itu sedikit sharing dari
kami, Bapak Ibu. Jadi selain ada layanan yang kami kelola langsung, ada juga layanan yang disediakan oleh Kemdikbud. Link-linknya ada di materi ini, saya sudah coba kumpulkan dan Bapak Ibu bisa akses di link yang saya tampilkan ini. Silahkan untuk bisa diakses dan dimanfaatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya saya bisa berbagi di kelas bersama ini. Dan tadi seperti Mas Febi sampaikan, kalau ingin mengakses perpustakaan bisa melalui email atau WhatsApp atau melalui media sosial perpustakaan. Mungkin itu ya Mas Febi, sedikit dulu sharing dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh banyak Pak, banyak yang mau didiskusikan nih Mas. Karena kalau bicara tentang perpustakaan gitu, apalagi perpustakaan yang beradaptasi di masa pandemi seperti ini ya, tentunya pasti perpus-perpus yang ada tuh langsung deh memunculkan inovasi-inovasi dan kalau aku pribadi melihatnya jadi salut ya, karena memang sebagai bentuk pelayanan ya kan, jadi bukan berarti harus menyerah, tapi gimana caranya kita survive dan juga tetap memberikan yang terbaik kontribusi buat masyarakat. Aku salut sih untuk perpus-perpus yang ada, termasuk perpustakaan Kemdikbud ya, yang ternyata perpustakaan khusus. Bukan perusahaan umum ya. Iya, aku juga, oh iya, aku juga baru tahu ternyata. Padahal sering main ke sana, tapi baru tahu sekarang. Dan tadi juga terkait yang, aku juga sering tuh Mas, selain lihat-lihat buku gitu di online gitu, museum daring aku juga sering tuh. Iya. Museum daring Itu gitu menarik itu. Menarik karena kita bisa lihat dan salah satu pembelajaran juga ya, karena tidak melulu melalui buku, tapi juga bisa melalui video, dan itu rasanya lebih menarik, juga menarik lagi dibandingkan buku. Baik, Mas Amir, kita boleh ke pertanyaan kali ya? Boleh, silakan. Boleh. Tapi tadi saya sempat lihat ada yang ingin menyampaikan apresiasi, sebentar saya lupa tadi di mana ya. Rasanya nih beliau udah pernah ke perpus nih sebelumnya. Oh ini Mbak Widuri katanya mini teater perpus Dikbud keren Pak. Berarti sering pakai nih biasanya mini teater. Iya. Ya pokoknya nanti setelah pandemi yang mungkin penasaran ya, ayo deh. Pokoknya ini worth it, ini layak lah untuk dikunjungi. Gitu. Pokoknya nggak akan ketemu buku aja deh, ketemu yang lain. Seru deh. Dan juga lokasinya strategis. Apalagi sekarang udah ada MRT juga ya, Mas Amir, yang itu enak banget. Iya, langsung di depannya lagi. Iya, MRT stasiun Senayan, keluar langsung ke Mendikbud dan perpustakaannya, itu enak banget. Gitu. Iya. Seru lah buat teman-teman nanti kalau misalnya memang classmate di rumah atau para pendidik, karena kan kelas bersama for teachers ya, jadi rasanya banyak guru-guru yang sedang menyaksikan kita. Terima kasih loh Ibu Bapak Guru sudah berjuang juga selama masa pandemi ini. Kalau ngeliat di berita-berita kayaknya makin salut kita ya Mas Amir ya sama pendidik ini gitu. Karena mereka nggak pernah lelah untuk mendidik anaknya, apapun dilakukan caranya. Jadi senang. Betul. Nah, kami juga sebenarnya perpustakaan juga salah satunya itu sih, melihat semangat Bapak Ibu mendidik. Nah, kami juga sebenarnya pengen mendukung sebenarnya bahwa sebenarnya banyak sumber-sumber atau bahan-bahan pembelajaran yang bisa diakses sebenarnya, dan sekarang saya lihat banyak penerbit-penerbit yang membuka aksesnya terhadap terbitan-terbitannya. Jadi penerbit-penerbit luar ya terutama itu banyak yang membuka aksesnya. Jadi kita manfaatkan bareng-bareng lah. Jadi memang hikmahnya, kalau saya lihat sih hikmah dari pandemi ini adalah keberadaan perpustakaan tuh semakin dilihat bisa lebih luas. Kalau dulu kan kita melihat perpustakaan sebagai tempat ya. Jadi perpustakaan tuh harus ada tempatnya, harus ada rak bukunya, harus ada meja baca dan segala macamnya. Tapi kan konsep perpustakaan di abad 21 ini sebenarnya udah berubah. Jadi bukan lagi sebagai tempat penyimpanan, tapi kita sebenarnya menghubungkan. Nah, tadi kan sebenarnya yang saya sampaikan itu tadi adalah menghubungkan Bapak Ibu sebagai user, sebagai pengguna informasi atau pengetahuan dengan sumber-sumber informasi dan pengetahuan. Nah, inilah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu juga, misalnya di perpustakaan sekolahnya misalnya, bahwa sekarang sumber pembelajaran tuh nggak terbatas di koleksi yang Bapak Ibu miliki. Jadi bisa aja
Pak saya cuman punya koleksi sekian ribu koleksi misalnya. Tapi Bapak Ibu bisa berjejaring dengan perpustakaan lain, tadi berjejaring dengan komunitas, dengan penerbit-penerbit, atau bisa mengakses yang sumber-sumber digital yang sekarang sangat melimpah itu, dan itu bisa dijadikan bahan perpustakaan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu sih Mas Febi. Jadi kalau untuk ibu bapak guru ini entah baik itu yang di pusat ya atau di daerah, kalau misal rasanya kan memang kita tergerak untuk membuat hal-hal yang berbau online atau daring gitu. Ilmunya ambil aja dari Mas Amir gitu. Nanti silakan tanya aja gitu kalau mau menggunakannya seperti apa. Bahwa akhirnya niat baik kita nggak terbatasi oleh koleksi yang kita punya ya Pak. Karena kita bisa jadi sama kita tahu gitu kan. Ada nih platform yang menyediakan kayak tadi video-video untuk menjelajah museum, video-video menjelajah suatu tempat cagar budaya. Banyak kok. Nah, kita bisa menghubungkan itu. Terima kasih Mas Amir telah membukakan mata kita juga. Dan FYI juga nih, informasi untuk teman-teman Klasmed, kita juga kelas bersama ini di bawah naungan perpustakaan Kemendikbud loh. Aktif juga loh, sebagai bagian di komunitas yang ada di sini. Karena awal-awal kita terbentuk, kami sangat sering mengadakan kelas offline tatap muka sebelum negara pandemi menyerang ya. Kita sering banget mengadakan di perpustakaan Kemendikbud. Itu emang nyaman, respon dari peserta yang datang juga nyaman. Baik Mas Amir, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan nih Mas Amir, udah bejubel. Boleh. Kita akan coba carikan yang kira-kira relate. Kalau nggak relate ya bisa kita jawab bersama-sama. Oh ini ada yang curhat dari Bu Josi Akar. Tahun 80-an SMA saya sudah rutin dapat layanan perpus keliling. Nah sekarang gimana nih caranya ngaktifin? Mungkin bisa online kali ya Mas? Gimana Mas Ami? Iya. Jadi kalau perusahaan keliling nih memang ranahnya perpustakaan tadi, perusahaan umum ya yang ada di daerah. Coba Bapak Ibu kalau memang ingin diaktifkan, coba menghubungi aja perpustakaan daerahnya. Cari yang terdekat, baik itu perpustakaan kabupaten kota atau provinsinya untuk disinggahi ya, misalnya sekolahnya. Setahu saya sih masih hidup ya perpustakaan keliling itu. Jadi tapi memang tadi perlu diakses atau perlu dikontak perpustakaan daerahnya masing-masing. Tapi tadi selain perusahaan keliling sekarang dengan dunia digital ini Mas, semuanya sudah serba digital. Saya lihat itu hampir semua perusahaan daerah itu juga punya tadi perusahaan digital. Misalnya ya kalau di Jakarta itu ada iJakarta, di Jogja itu ada iJogja, hampir semua daerah itu ada. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan atau perpustakaan kelilingnya datang, tapi bisa mengakses tetap dari rumah maupun dari sekolah atau dari kelas seperti itu. Betul. Atau di zaman sekarang gitu di masa pandemi lagi-lagi gitu. Berarti kita balik mungkin ya mindsetnya, bukan perpustakaan yang keliling, kitanya yang keliling gitu kan. Betul. Aja di internet karena banyak sekali orang-orang baik di luar sana yang berbagi referensi, berbagi koleksi. Betul. Terima kasih. Betul. Ya mungkin kita bisa keliling juga Bu Josi di internet ya. Ajak saya Bu kalau mau keliling. Selanjutnya Pak, baik ini dari Pak Imron ya. Yang salah dari solicitor saya lupa. Dari Pak Imran Atute. Selama ini sekolah hanya mendapat bantuan Kemdikbud hanya buku. Apa boleh dalam video pembelajaran semua mata pelajaran untuk membantu guru di sekolah? Iya. Silakan. Jadi kalau video pembelajaran sebenarnya tadi ya di link yang tadi di awal ya di website Bersama Hadapi Corona itu banyak video-video pembelajaran. Ya memang mungkin bantuannya bukan dalam bentuk resmi dikasih ya seperti buku, tapi memang Bapak Ibu tinggal mengakses aja video-video yang dibutuhkan. Sekarang juga kan di TV ya ada program belajar dari rumah, itu juga bisa diakses, dan setahu saya video-video tersebut ada di rumah belajar misalnya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengakses. Memang sangat banyak ya, jadi Bapak Ibu harus coba satu persatu sumber-sumber pembelajaran tadi itu, dan saya yakin tadi video-video pembelajaran itu udah ada. Sedikit menambahkan Mas Febi tadi terkait mencari di internet ya. Jadi memang sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk melakukan literasi informasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa tidak semua informasi yang di internet itu adalah benar.
betul. Jadi perlu kemampuan Bapak Ibu semua, adik-adik semua untuk memilah informasi-informasi mana sih yang dibutuhkan, lalu informasi mana yang ini baik atau tidak. Jadi kemampuan melakukan literasi informasi itu terutama secara digital itu sekarang sangat dibutuhkan. Jadi harus bisa memilah-milah informasi dan menemukan informasi-informasi yang sumber-sumber yang terpercaya. Nah, tadi yang saya sampaikan itu merupakan salah satu bentuk melakukan literasi informasi sebenarnya, memberikan informasi kepada Bapak Ibu, adik-adik semua bahwa ini loh link-link yang bisa Bapak Ibu akses untuk pembelajaran misalnya atau menambah pengetahuan Bapak Ibu. Mungkin gitu, Mas Febi. Betul, Mas Amir. Sepakat. Dulu juga saya sama teman-teman sempat ngebahas itu, kayak ngebandingin. Kok dulu rasanya kita susah sekali ya mencari informasi gitu. Tapi sekarang informasi banyak, tapi kita harus pintar menyaringnya. Jadi kayak ada kelakar. Dulu susah nyari, sekarang susah nyaring. Nah kan gitu. Ya, betul. Betul itu. Jadi, dan pastikan juga ya Mas Amir berarti bahwa kita cari yang official gitu, yang resmi-resmi dulu deh. Pastikan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa lihat kredibilitas juga dari perusahaan itu atau perpustakaan itu. Karena berita-berita juga banyak yang hoax gitu. Bahkan kadang-kadang nama kanalnya kan, nama lamannya mirip-mirip. Nah ini yang bahaya. Kita harus diperhatikan sekali. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, tadi pertanyaan itu juga terkait dengan pertanyaan dari Pak Rahmat Slamet, Pak Imran tadi tentang video dan film grafis. Semoga menjawab ya Pak Rahmat Slamet ya. Selanjutnya, nah ini mungkin bisa dipertegas lagi Pak dari Bu Anhye Nursani. Maaf, ada aplikasi yang bisa didapatkan untuk penggunaan administrasi perpustakaan? Oke. Jadi kalau untuk kami menyebutnya otomasi ya. Jadi administrasi perpustakaan ini kan berarti aplikasi untuk mengelola koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Kalau kami di Kemdikbud pakai aplikasi namanya SLIM, Senayan Library Management System. Jadi aplikasi ini memang dulu pertama kali dikembangkan atau digunakan di perusahaan Kemdikbud ini. Jadi makanya namanya SLIM, Senayan. Jadi memang lahirnya di Senayan dan aplikasi ini open source. Jadi Bapak Ibu silahkan googling aja SLIM, Senayan Library Management System, diunduh. Ini sangat mudah, tinggal Bapak Ibu install di komputer masing-masing. Dan kalau mau cara belajarnya silahkan buka YouTube, di sana banyak video-video tutorialnya, jadi sangat mudah. Keunggulannya aplikasi ini adalah web based, jadi Bapak Ibu kalau misalnya di sekolahnya punya hosting ya atau pengen di online kan ini udah bisa langsung gitu loh. Kalau Bapak Ibu pengen lihat tadi kayak pustaka-digital.kemdikbud itu pakai aplikasi SLIM. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau mau mencoba aplikasi atau untuk otomasi perpustakaannya. Silahkan dicoba. Oke, baik. Seperti itu ya. Mas Amir, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak... Nah ini menarik. Dari Pak Rahmat Adiwaluyo. Mohon maaf nih Pak Amir. Mohon maaf sebelumnya. Apa bisa ya kita mengajukan untuk mendapatkan buku-buku perpustakaan dari Kemendikbud? Iya, terima kasih Pak Rohmat. Jadi mohon maaf kami di Perpustakaan Kemendikbud memang tidak ada program untuk bantuan buku ya untuk sekolah, dan karena memang tusi kami bukan sampai sejauh itu ke sekolah. Tapi Bapak Ibu silahkan bisa tadi mengakses buku-buku digital yang sudah kami sampaikan tadi, baik itu di repositori maupun di tadi yang bersama HDP Corona di GLN itu. Mungkin ribuan ya Bapak Ibu buku-buku yang ada di situ, silahkan dipilah sesuai kebutuhannya, bisa diakses secara daring dan bisa dibaca atau digunakan. Mungkin itu sih, jadi memang kalau bantuan buku secara fisik kami nggak ada, silahkan Bapak Ibu menggunakan dana BOS masing-masing ya untuk bisa membeli bukunya untuk sekolahnya masing-masing. Baik. Oh, ini kayaknya ada temannya Mas Amir, kita sapa dulu nih, Mbak Mulani BKHM hadir. Gitu. Ya, Pak Mulani, terima kasih. Selamat siang Bu Mulani. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas, dari Ibu Rahmi Abdul Qadir. Tugas tambahan selain guru, apakah ada syarat khusus untuk menjadi kepala perpus di sekolah? Apakah harus memiliki sertifikat perpustakaan? Bagaimana mendapatkannya Mas? Iya.
Jadi kalau untuk terkait tugas kepala perpustakaan, Bapak Ibu bisa mengakses di Permendikbud kalau nggak salah 25 2008 ya, tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Nah, ketentuannya bisa diakses di situ, syarat-syaratnya, mohon maaf saya nggak hafal secara detail, tapi setahu saya di situ sudah jelas disebutkan bagaimana kalau guru diperbantukan jadi kepala perpustakaan seperti apa, mengenai sertifikasinya seperti apa. Yang pasti yang saya ingat sertifikat untuk kepala perusahaan itu harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi diklatnya harus diklat yang resmi, diklat yang diselenggarakan oleh perusahaan daerah misalnya atau perpustakaan nasional. Setahu saya sih itu Mas. Jadi silahkan diakses dulu ya dokumennya, bisa diakses di JDIH-nya Kemdikbud ya, jdih.kemdikbud.id, cari Permendikbud tentang tenaga perpustakaan sekolah, di situ ada. Baik, baik. Pak Amir, saya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau menyapa dulu boleh ya? Ini banyak sekali soalnya boleh, belum sempat disapa. Ada dari, mungkin jangan ada daerah asalnya Pak Amir juga nih. Ada dari Sibolga, kemudian dari Gunung Kidul juga ada, dari Kaltara, dari Sebuku, terima kasih, dari Pacitan, Tangsel, Cirebon, Garut, Samosir, juga dari Lumajang. Oh, dari Pontianak juga ada ya, dari Win Antasari juga ada, dari Kediri, Sumeneb, Palembang, Banggai, dari Bali, dari Denpasar juga ada, Samarinda. Oh, ada teman kita juga dari Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, terima kasih sudah menyaksikan. Oh iya. Di Cilegon juga, si Borong-Borong, Nganjuk, Banjarmasin, Serang, Depok, Bekasi, Magelang, Sumedang, Lampung, semuanya banyak saya. Terima kasih. Ini jangan-jangan pesonanya Mas Amir nih yang memikat mereka untuk bergabung kayaknya. Ini kayaknya materinya banyak yang haus akan pengetahuan kayaknya. Siap, baik, terima kasih. Sangat memukau kita semua. Jadi ini juga menjadi bahan bakar untuk kami kelas bersama dan juga untuk perpus tentunya ya, untuk memberikan yang lebih baik lagi, Betul. Mas Amir, kita ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Mas? Dari boleh. Asep Rahayu. Mau bertanya Pak Haidir, saya punya karya tulis yang sudah dibukukan dalam bahasa daerah. Bisakah dimasukkan dan jadi salah satu koleksi Lab Bineka Bahasa dan Sastra? Oke, untuk yang itu mungkin nanti bisa kontak ke pengelola Lab Bineka ya, ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Silahkan di lamannya pasti ada kontaknya, email maupun nomor teleponnya. Silahkan secara resmi mengajukan permohonan, nanti bisa melalui yang bersangkutan. Karena pengelolaannya ada di bawah tadi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. Jadi nanti tinggal cek aja di websitenya ya, pasti ada. Ya. Tinggal gitu. Karena ya insya Allah sekarang semua informasi bisa kita dapatlah dari internet. Baik, ini saya menyampaikan apresiasi nih Pak. Dari Pak Dewi Wisono, insya Allah datang Mas ke Kemendikbud ke perpustakaannya, jadi penasaran. Amin, kita tunggu. Ajak satu rombongan, satu RT diajak satu kantor. Tapi tunggu pandemi usai dulu ya. Iya, betul. Protokol kesehatan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Henry Naldi. Bagaimana cara untuk membuat koleksi digital? SOP-nya Mas Amir. Oke, jadi sebenarnya kalau bicara koleksi digital ini sebenarnya ada dua konsep. Jadi yang pertama itu adalah koleksi yang born digital, lahir sudah digital. Kalau yang zaman sekarang, misalnya tahun 2000-an ke atas, itu sebenarnya rata-rata koleksi itu udah born digital. Karena apa? Karena kan pas buat koleksinya pasti pakai word processor ya, atau aplikasi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dicetak terus digitalkan, nggak perlu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah born digital. Nah, untuk seperti apa kaidah-kaidah untuk membuat file digital itu sebenarnya ada panduannya. Bapak Ibu mungkin bisa googling ya, panduan untuk digitalisasi koleksi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Nanti di situ ada tuh Bapak Ibu, misalnya kayak kalau file PDF itu minimal resolusinya berapa, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah hasil digitalisasi. Nah, ini mungkin yang koleksi-koleksi lama. Jadi koleksi-koleksi yang terbit misalnya tahun 80-an, tahun 90-an yang mungkin waktu itu pada saat pembuatannya tidak ada file digitalnya. Nah, mau nggak mau kan kita harus melakukan digitalisasi. Jadi alih media dari yang bentuknya cetak ke dalam bentuk digital. Kalau bentuk buku, misalnya bukunya di-scan.
Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah terkait hak cipta Bapak Ibu. Jadi tidak semua buku itu Bapak Ibu bisa digitalkan karena ada hak cipta di dalamnya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan tuh hak ciptanya. Jadi seperti itu Mas. Jadi kalau untuk koleksi digital itu ada dua, yang bond digital maupun yang hasil digitalisasi. Tapi yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi itu adalah terkait hak cipta. Untuk teknisnya silakan bisa diakses ya panduan terkait digitalisasi koleksi. Setahu saya ada di perusahaan nasional itu bisa diunduh panduannya. Gitu Mas. Baik. Ini info baru nih. Saya juga baru sadar, iya juga ya, memang ada born untuk digital atau justru harus digitalisasi ya. Iya, betul. Terima kasih Mas Amir. Selanjutnya semoga menjawab ya Pak Wibi tadi, dan ini pertanyaan dari Damitri. Bagaimana caranya PTK atau artikel yang kami buat bisa dijurnalkan di Perpus Kemendikbud, Mas Amir? Oke. Jadi pertama mungkin yang jurnal tadi yang saya sampaikan itu bukan diterbitkan oleh Perpustakaan Kemendikbud, tapi diterbitkan oleh unit-unit yang ada di bawah Kemendikbud. Misalnya contoh, kita punya Balai Arkeologi ya. Nah, itu menerbitkan jurnal. Lalu ada Balai Bahasa juga menerbitkan jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin artikelnya dimuat di jurnal tersebut, silakan Bapak Ibu kontak pastinya di masing-masing pengelola jurnal itu. Silakan disesuaikan dengan artikelnya, sesuai dengan judul jurnalnya. Biasanya sih mereka punya ini ya, call of paper ya biasanya kalau emang Bapak Ibu ini bisa submit, dan sekarang kan modelnya sudah online, jadi Bapak Ibu submitnya juga secara online. Jadi silakan tadi ada linknya ya, link jurnal-jurnalnya, silakan diakses, disesuaikan dengan artikel yang sudah Bapak Ibu buat. Baik. Nanti PowerPoint-nya bisa kita share ya, Mas Amir ya? Boleh. Tadi saya sebenarnya saya kasih linknya ya, yang s.id tadi. Yes, nanti kita share karena kita kan juga kelas itu ada di grup WAG ini, nanti kita bisa share di WAG. Biar makin bermanfaat jadi amal jariah buat Mas Amir nih. Amin. Selanjutnya, wah ini pertanyaannya menarik dari Bu Yeniwu Syah Darmashi. Mohon pencerahannya Mas, apakah perpustakaan Kemendikbud sudah terintegrasi dengan perpustakaan sekolah-sekolah di daerah? Bila belum, bagaimana prosedurnya sehingga anak-anak bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya ada 2 ya atau 3 pertanyaan. Iya, sekaligus nih. Saya cerna dulu nih. Pertama mungkin apakah perpustakaan Kemendikbud sudah terintegrasi dengan perusahaan sekolah? Oke, jadi sebenarnya kami tadi saya nggak sampaikan ya, kami sebenarnya punya proyek namanya Kamaya, jadi Pustaka Maya. Jadi Bapak Ibu bisa akses di psbsekolah.kemdikbud.go.id/Kamaya. Nah, itu sebenarnya kami sudah memfasilitasi perusahaan-perusahaan sekolah, tapi yang memakai aplikasi Slim tadi itu untuk bergabung di dalam katalog induk. Jadi kalau sudah terintegrasi, sebenarnya kami sudah mencoba membuat layanan, tapi memang belum banyak ya perusahaan sekolah yang bergabung. Lalu berikutnya kalau tadi bagaimana mengakses koleksinya ya, kalau nggak salah ya Mas ya, pertanyaannya ya. Iya, belum. Ya, jadi kalau tadi prosedurnya anak-anak bisa memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk di sekolah tadi, misalnya contoh tadi ya, yang di repositori. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal akses aja koleksinya, tinggal unduh. Jadi tidak perlu ada prosedur yang seperti apa-apa, tinggal akses. Termasuk juga tadi ya, koleksi-koleksi daring, layanan daring kayak tadi museum segala macam silahkan diakses. Jadi nggak perlu mendaftar ya atau berbayar dan segala macam. Jadi itu bisa free Bapak Ibu gunakan secara bebas. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Nah, ini yang penting sebenarnya Mas, saya ingin menambahkan terkait perusahaan sekolah. Jadi perusahaan sekolah ini memang harusnya menjadi bagian integral dari pembelajaran di sekolah. Jadi kita mungkin selama ini menganggap perpustakaan itu fasilitas ya, fasilitas yang ada di sekolah, sama seperti toilet, luang gitu ya. Iya, betul. Jadi bukan bagian integral dari pembelajaran. Harusnya perpustakaan itu kalau mau dimanfaatkan oleh peserta didik ya, siswa, harusnya itu jadi bagian integral. Jadi harusnya pembelajaran itu atau koleksi-koleksi yang ada perpustakaan itu mendukung dari proses pembelajaran. Misalnya contoh ya, ada pembelajaran tentang tadi Borobudur ya.
tentang Candi Borobudur. Nah, harusnya tadi fasilitas museum daring atau cagar budaya daring itu bisa diakses di perpustakaan. Jadi anak-anak pada saat belajar tentang Borobudur, baca dari bukunya, oh bukunya seperti ini. Habis itu dia ke perpustakaan langsung bisa lihat, oh ternyata Borobudur itu seperti ini ya. Bisa mengakses, walaupun misalnya sekolahnya di Kalimantan atau di Sulawesi ya, tapi dia secara virtual bisa mengakses. Nah, harusnya seperti itu. Jadi pustakawan harus tahu juga sebenarnya pembelajaran di semester ini tuh apa aja sih. Nah, di pustakawannya harus menyiapkan sebenarnya bahan-bahan pendukung untuk mendukung pembelajaran. Itu Mas. Jadi sejalan dan sinergis gitu ya antara kurikulum yang sedang dijalani juga Betul. dengan penyediaan sumber-sumber belajar. Nah, ini makin kece nih jadi nanti belajarnya. Baik. Nah, terkait juga tentang akses, tadi juga ada yang bertanya Mas tentang akses jurnal internasional dari Muhammad Syafiq. Selamat pagi Bapak Amir. Mengenai jurnal daring internasional di Perpus Kemendikbud, apakah harus mendaftar terlebih dahulu? Terima kasih. Iya. Jurnal internasional. Iya, tadi di slide sudah ada infografisnya ya. Jadi sebenarnya tinggal Bapak Ibu mengirimkan email ke kami nanti dengan format yang ada ya tadi ya, ada identitas lalu menyantumkan judul artikel maupun judul jurnalnya. Nanti kan kita coba carikan. Kalau misalnya memang tidak ketemu, biasanya kita kasih alternatif artikel lain yang sejenis atau dengan penerbit yang atau pengarang yang sejenis seperti itu. Oke. Wah, ini ada request nih Pak dari Nurazna Tony. Tolong Pak diadakan lagi pelatihan untuk guru-guru perpustakaan agar tahu cara membuat label di lain-lain. Oke. Nanti Mas Amir bersedia kok. Langsung saya tembak. Iya. Sebenarnya kalau pelatihan untuk perpustakaan di YouTube tuh udah cukup banyak ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengakses di YouTube bagaimana misalnya mengelola perpustakaan sekolah misalnya. Jadi silahkan bisa diakses di situ sih sebenarnya untuk pelatihan secara teknis ya, pelatihan teknis. Ya. Oh baik. Wah ini ada pertanyaan tambahan nih dari Mas Syafiq gitu. Nambah Mas? Ya boleh. Mau nambah berapa Mas? Pedes nggak nih? Perpusdikbud punya program diklat untuk pustakawan nggak Mas Amir? Oke, jadi balik lagi kami memang perusahaan Kemdikbud ini perusahaan khusus, jadi kami tidak ada tusi untuk melakukan diklat. Jadi kami juga kalau mau diklat ke Pusdiklat, baik itu Pusdiklatnya Kemdikbud atau ke Pusdiklatnya Perpusnas, gitu loh. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mau ingin diklat ke pustakawanan, silahkan menghubungi perusahaan nasional atau ke perusahaan daerahnya masing-masing untuk menanyakan diklat-diklat yang diadakan di perpustakaan. Baik. Oke, ini saya akan tampilkan pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus penegasan ya Mas, dari Mas Amir juga dari perpustakaan. Baik, saya tampilkan. Nah ini, penegasan teman-teman juga sekalian. Dari Bu Sandra Margareta, terima kasih Mas Amir penjelasan koleksi daring perpustakaan Dikbud. Dan untuk jurnal apakah hanya untuk kalangan Kemdikbud sendiri atau dari luar boleh mengirimkan artikel? Mohon pencerahan. Oke, jadi ini sebenarnya tadi pertanyaan udah dijawab ya, Mas ya, yang sebelumnya ya. Kita tegaskan. Jadi kalau untuk jurnal-jurnal di Kemdikbud itu memang tergantung dari kebijakan penerbit jurnalnya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mencari dulu jurnal-jurnal apa yang Bapak Ibu ingin submit. Lalu nanti Bapak Ibu biasanya di situ setiap jurnal ada ketentuannya ya. Apakah boleh dikirimkan oleh publik, masyarakat umum, atau hanya pegawai Kemdikbud. Jadi silakan ketentuan jurnalnya berbeda-beda biasanya masing-masing jurnal diakses. Tapi setahu saya ada beberapa jurnal yang dibuka untuk publik ya. Jadi bisa masyarakat publik, tidak hanya pegawai Kemdikbud yang bisa mengsubmit jurnalnya. Mungkin itu Mas Febi. Baik, terima kasih Mas Amir. Dan juga untuk respect, terima kasih atas pertanyaan dan mohon maaf jika pertanyaan lainnya tidak atau belum sempat terjawab gitu ya. Karena memang kita kan sepakat untuk satu jam gitu. Mas Amir juga sibuk nih habis ini langsung kemana ke Tokyo ya Mas ya? Tokyo via virtual ya Mas ya? Tokyo virtual ya, saya ikut ya kalau gitu, telepon virtual. Jadi mohon maaf Mas Amir jika pertanyaannya tidak semua dijawab dan tadi sudah sangat jelas dan perinci ya. Penjelasan dari Mas Amir, baik paparan maupun jawaban-jawaban tadi, karena kita beberapa kali mempertegas untuk informasi yang memang dibutuhkan atau ditunggu-tunggu nih oleh classmate. Mas Amir, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu, sudah bersedekah ilmu. Iya, sama-sama Mas.
mungkin sebelum mengakhiri sesi ini ada closing statement atau kalimat penutup untuk teman-teman di rumah. Baik, baik, terima kasih Mas Febi. Jadi terima kasih juga saya ucapkan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya juga kaget yang bergabung di kelas bersama ini dan antusiasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan ke Bapak Ibu semua bahwa memang di saat ini Bapak Ibu bisa mengakses perpustakaan dengan lebih mudah sebenarnya. Karena kita sekarang sudah terbantu dengan kemajuan teknologi. Dan Bapak Ibu yang di sekolah, pengelola perusahaan sekolah misalnya, silahkan Bapak Ibu bisa mengakses tadi koleksi-koleksi maupun sumber-sumber pembelajaran yang sudah banyak tersedia sebenarnya di internet maupun yang dikelola oleh Kemdikbud. Jadi pembelajaran bisa tetap berjalan, anak-anak bisa mendapatkan update pengetahuan yang terbaru, dan itu sudah menjadi tugas kita semua sebenarnya untuk mendukung program belajar dari rumah ini. Terakhir mungkin statement dari saya bahwa sekarang ini perpustakaan sudah berubah, Bapak Ibu, paradigmanya. Kita sudah tidak bisa lagi berharap orang untuk datang ke perpustakaan, tapi layanan perpustakaan lah yang akan hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Mungkin itu Mas Febi, terima kasih. Baik. Bahkan hadir langsung di genggaman Anda semua. Betul. Gitu. Sudah sebegitu dekatnya gitu dengan daring seperti ini. Pak Haidir Amir Esos MA, terima kasih telah berbagi ilmu. Saya pribadi juga merasa senang dan kelas bersama juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya Mas Amir kalau misalnya tadi ada kurang berkenan salah-salah kata. Classmate juga saya minta maaf kalau misalnya salah-salah kata tadi. Dan juga misalnya classmate kan tadi mungkin ada yang kok pertanyaan saya belum dijawab nih, saya masih butuh banyak informasi itu. Boleh langsung hubungin ke Instagramnya Mas Amir nih, di Instagram @haidiramir. Bisa silakan tanya apapun terkait tentang perpustakaan, tentang koleksi daring dan sebagainya, bisa ke beliau. Atau juga ke perpusnya langsung di Instagram @perpustakaan_dikbud. Nah, bisa dicatat ya, kan mungkin tadi ada beberapa informasi yang terlewat, bisa juga cari di sini. Atau bisa lihatnya di YouTube Perpustakaan Kemdikbud dan juga di laman. Nah, di sini banyak sekali informasi di laman perpustakaan.kemdikbud.go.id, banyak sekali informasi di sini. Termasuk ada profil kita, profil kelas bersama di sini sebagai bagian dari komunitas perpustakaan Kemdikbud. Baik, rasanya semua informasi sudah disampaikan, tapi ada satu hal yang dan juga penting untuk kita lakukan nih, dan rasanya saya juga harus menyampaikan ke classmate semua, yaitu apa sih? Ya ini dia, donasi melalui kitabisa.com/kelas bersama bisa. Karena memang di masa pandemi ini nyatanya masih banyak loh warga yang rentan dalam menjalani kehidupannya. Jadi nggak ada salahnya kita untuk berbagi. Alhamdulillah sampai kemarin kurang lebih yang terkumpul yang nanti insya Allah akan segera kita layangkan atau kita donasikan. Jadi tapi kan masih menunggu nih dari classmate semua untuk bergabung, untuk memberikan sedikit hartanya atau banyak hartanya, boleh. Silakan banyak-banyaknya. Ini wujud dari gotong royong kita, wujud dari nilai Pancasila kita sebagai warga Indonesia untuk saling membantu. Gitu. Terima kasih ya classmate. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata juga dari materi tadi selama 1 jam misalnya ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Tapi jangan lupa untuk follow Instagram kita. Kalau belum silahkan di Instagram @kelasbersamakita. Juga untuk visit dan juga Facebook Kelas Bersama Kita dan juga YouTube. Alhamdulillah nih, YouTube Kelas Bersama Kita saat ini sudah mencapai kurang lebih 4.000 subscriber. Wow, terima kasih teman-teman semua. Ayo terus subscribe terus YouTube kita karena akan banyak, insya Allah akan banyak info-info di sana, dan ini menjadi lagi-lagi bahan bakar dan motivasi untuk kami dari Kelas Bersama memberikan yang terbaik atau berkontribusi untuk kita semua sebagai learning hub, sebagai penghubung pembelajaran lah. Kalau mengambil kalimatnya Mas Amir tadi, kami sangat bangga dan kami sangat bahagia untuk berbagi semua referensi, berbagi semua pembelajaran buat kita semua. Thank you, terima kasih untuk classmate semua. Mohon maaf ya sekali lagi jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Besok masih ada lagi, lusa masih ada lagi, dan juga akan ada beberapa kejutan. Anyway, nanti malam akan ada seru nih, karena Kelas Bersama berkolaborasi dengan komunitas Rumah Pencerah. Nah, lihat deh di sosmednya, nanti akan ada special event untuk kalian semua. Terima kasih, saya Feby Skamdani pamit mundur, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.